Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang ingin penulis bahas Jemenita ya. Ya wis penulis bahas Jemenita. Kali ini bahasanya adalah soal alam atau tepatnya adalah langit. Kenapa kok Jemenita itu bisa memengaruhi langit? Yang bisa memengaruhi langit nggak cuma Jemenita ya, tapi juga awalnya adalah Cloudbuster, terus kemudian Orgonite. Walau terakhir dari petingginya Orgonite Indonesia, orang Yahudi Inggris dan Daum, atau lebih dikenal dengan Balikifter, Edustar, atau Cloudbuster, itu ngomong bahwa Cloudbuster tidak mempengaruhi cuaca, tidak mengaruhi cuaca atau apalah, karena dia bukan natif Indonesia. Kata-katanya entah kenapa kepengaruhi istrinya atau bagaimana gitu ya, tidak mengaruhi cuaca ya, ngomongnya gitu. Tapi jelas bahwa Orgonite, Jemenita, Cloudbuster itu mempengaruhi cuaca. Ya kalau dibilang nggak mempengaruhi ya mungkin karena efeknya tidak sesuai harapan barangkali, atau karena kurang lama ya mengamatinya, atau tidak tahu ciri-ciri apa yang bisa terjadi di langit. Kalau penulis sendiri ada beberapa alat sih ya, pakai pusaran air bisa, pakai stingo zapper bisa. Jadi alat kesehatan yang penulis jual itu, stingo zapper itu bisa dipakai mempengaruhi cuaca juga. Tentu Jemenita. Tapi kita mulai dari yang pertama lah, Cloudbuster. Jadi Cloudbuster itu hanya sebuah pipa ya, yang kemudian dihubungkan dengan selang karet ke air. Variasinya banyak. Jadi kalau yang sederhana ya cuma pipa logam panjang besar, wes itu toh. Ada yang ya cuma meredam ujung satunya ke air, wes itu toh cukup. Tentu efek paling besar itu kalau airnya mengalir. Jadi ada yang naruhnya ke sungai, ujung satunya yang selang karetnya ditaruh ke sungai. Nah, ada juga yang ke sumur. Nah, prinsip kerjanya adalah ada interaksi, ada perpindahan energi melalui pipa tersebut. Jadi entah energinya yang mana lari kemana. Tapi kalau misalnya dilakukan uji coba pakai pipa panjang, satu pipa diarahkan ke pinus, pohon pinus, satu pipa ditaruh di ya, sebuah gelas itu, rasa airnya berubah jadi rasa seperti pinus, atau baunya bisa seperti pinus. Jadi ada aliran energi seperti itu. Nah, ada yang yakin bahwa Cloudbuster ini akan menyedot energi buruk di langit dan menaruhnya di air. Dan ada beberapa contoh soal itu. Orgonomisologi kalau nggak salah ya, .blogspot.com. Websitenya dari Joel Karlinski, sorry. Nah, dia itu menceritakan bagaimana efek penggunaan Cloudbuster pada airnya. Ada yang ditaruh di danau, ada yang diarahkan ke pondasi rumah, ada yang diarahkan ke sumur,
ada yang diarahkan ke sungai, dan dari semua itu hasilnya adalah negatif. Di danau jadi kayak mati danaunya. Di pondasi rumah jadi rapuh-rapuh semennya. Di sumur jadi nggak berani minum di situ binatang-binatangnya, dan yang minum jadi meninggal. Jadi air itu sesuatu yang luar biasa ya. Dia bisa menyimpan energi. Energi tentunya ya kita bilang energi alternatif lah. Dan energinya bisa baik, bisa buruk. Kalau baik, ya yang kena airnya jadi baik. Kalau buruk, ya yang kena airnya jadi buruk. Jadi air punya kapasitas penyimpanan. Kalau kita lihat apa jenenge, sing buku tentang keajaiban air ya, di dalam air itu kalau dibukukan bisa muncul kristal ya. Kristalnya sangat bervariasi, sangat bervariasi ya. Mungkin disebutkan air kalau diomongin kayak gini hasilnya gini, tapi itu tidak bisa direplikasi. Gak salah jenengi Masaru Emoto ya. Air diomongi gini hasilnya gini, air diomongi gini hasilnya gini. Tapi ada dari sekolah SMA di mana ya, di Brazil barangkali ya, yang mencoba meniru dan ternyata nggak berhasil. Tapi yang jelas air itu bisa mengandung energi. Soal air energi ini kita juga bisa lihat di penelitiannya Viktor Grebennikov kalau nggak salah ya, peneliti air. Dia meneliti bagaimana menghasilkan air yang mirip dengan air sumber yang segar, yang kalau diminum menyehatkan. Dia meneliti bagaimana caranya membuat air yang sudah katanya mati jadi hidup lagi. Dia juga ahli di saluran air untuk pohon-pohon yang di Jepang. Jadi dia membuat kanal-kanal untuk mengalirkan kayu ke laut, dan dia bisa membuat kanal-kanal dengan volume air yang kecil tapi bisa muat banyak. Dia menjumpai bahwa air itu terpengaruh oleh bulan dan matahari. Tidak cuma soal ketinggian ya, tapi juga densitas. Jadi air bisa punya densitas sangat tinggi yang membuatnya kuat untuk membawa kayu dari atas sampai ke bawah dengan volume yang sedikit. Dia juga meneliti soal pusaran air, soal bagaimana ikan itu bisa berenang melawan air, soal bagaimana bisa mengurangi hambatan air. Jadi air dilewatkan ke sebuah media tidak mengalami hambatan, tapi malah makin kencang. Ya silahkan meneliti sendiri, tapi ya cakupannya sekarang nggak itu, bukan itu. Tapi yang jelas kalau air dan energi dari Viktor Grebennikov pun menjelaskan ya, bahwa ya air itu memang bisa menyimpan energi. Air itu bisa istilahnya mati. Dan ya dia meneliti bagaimana menghidupkan air, bagaimana kolam atau danau yang penuh ganggang, penuh lumut, yang hijau seperti mati bisa jadi segar, hidup kembali, lumutnya hilang gitu. Nah ini juga menunjukkan bahwa tanaman pun sensitif terhadap energi ini. Jadi kalau untuk energi tertentu, misalnya energi A, maka tanaman yang subur adalah ini.
Kalau energinya adalah energi B, maka tanaman yang subur adalah ini. Jadi tanaman itu bisa mengembalikan alam jadi ya baik lagi dengan selektif ya. Jadi ketika kondisi alam buruk, tanaman ini yang akan tumbuh. Setelah itu baru giliran tanaman ini yang akan tumbuh. Jadi pergantian antara tanaman ini ya sudah ada penelitiannya juga ya. Dari soal hutan, kenapa kok pohonnya dipenuhi oleh ini gitu ya. Kenapa kok yang lapangan terbuka kok tumbuhannya ini. Sudah ada penjelasan masing-masing. Balik lagi ke energi lah, cloudbuster. Nah, cloudbuster prinsipnya sederhana itu, dia menyerap energi dengan memanfaatkan kemampuan air. Nah, ini yang jadi kelemahan terbesar dari cloudbuster. Dia memperbaiki alam tapi butuh ada air dan volumenya kalau bisa banyak. Kalau volumenya sedikit ya efeknya minim. Yang masalah adalah ketika air tersebut jadi dimatikan oleh cloudbuster itu. Mau diapakan airnya? Mau bagaimana caranya membuat air ini jadi hidup kembali? Ya tentu ada caranya Viktor Grebennikov. Tapi dari grupnya Orgon sendiri, dari grupnya Wilhelm Reich, itu nggak tahu gimana caranya. Dia cuma tahu memanfaatkan air gitu dong. Dan ya efeknya hasilnya itu juga sangat macam-macam ya. Jadi kalau melakukan cloudbuster yang benar, maka hasil pertama harusnya adalah muncul awan rendah. Jadi menggunakan cloudbuster, hasil yang benar itu adalah muncul awan rendah. Dan untuk menggunakan cloudbuster ini harus tahu jet stream, harus tahu arah angin. Dan cloudbuster kalau penggunaannya Wilhelm Reich itu tidak diarahkan ke atas. Jadi ada perbedaan antara komunitas Orgonite dengan komunitas Wilhelm Reich. Jadi kalau komunitasnya Wilhelm Reich, penganutnya Wilhelm Reich, pakai cloudbusternya tidak diarahkan ke atas, tapi sesuai dengan jet stream. Nah, soal jet stream ini juga ada perdebatan. Jadi ada yang bilang cloudbuster itu digunakan untuk menghambat laju jet stream. Jadi diarahkan berlawanan arah dengan arahnya jet stream. Nanti seperti bendungan, begitu bendungannya dilepas langsung bior amber. Nah, soal ambernya ini jadi perdebatan juga karena ada beberapa cloudbuster ya, penghasil cloudbuster yang kemudian menyebabkan hujan deras, petir, angin puting beliung dan seterusnya, bahkan sampai gempa bumi ya, karena memang ini energinya yang disirkulasikan oleh cloudbuster sangat besar karena penggunaannya menggunakan air ya, bahkan sungai yang besar. Kalau air yang mengalir kencang ya tentu perubahan pada alam yang terjadi bisa sangat besar. Dari beberapa pecahan-pecahan informasi, dari serpihan-serpihan informasi, ada banyak sebenarnya syarat-syarat ya, ada banyak cara penggunaannya. Jadi selain dari soal jet stream ya, itu juga begitu merasakan arah angin berubah, itu cloudbusternya harus diturunkan. Nah, informasi kecil-kecil seperti ini yang nggak ada kumpulannya.
Jadi sekarang pemakai cloudbuster itu tidak bisa menghasilkan hasil yang sama dengan pemulanya, Wilhelm Reich. Nah, ada informasi ya dari cucunya Wilhelm Reich, Eva Reich ya. Jadi Eva Reich ini ngomong ya bahwa yang namanya cloudbuster itu tidak boleh menghasilkan cuaca ekstrim. Jadi hasil cloudbuster yang benar itu adalah cuaca yang tidak mematikan. Jadi kalau hujannya ramah, tidak ada namanya badai petir, tidak ada namanya angin topan, angin puting beliung, angin kencang nggak ada, hujan es nggak ada. Cuacanya itu menyenangkan, cuacanya itu enak, cuacanya itu tidak mematikan. Jadi mungkin ada pernah cerita ya bahwa Wilhelm Reich melakukan cloudbusting di daerah gurun pasir. Ya kalau di Amerika mungkin sekitar Texas barangkali. Nah yang ia hasilkan dari penggunaan cloudbuster itu adalah drizzle, terjemahannya hujan gerimis. Nah yang sekarang terjadi contohnya di greendesert.com oleh orang yang namanya Adnan kalau nggak salah, itu dia melakukan cloudbuster di daerah gurun pasir, mungkin di Kenya atau di Afrika Selatan atau mana, penulis lupa. Nah yang terjadi adalah cuaca yang sangat ekstrim. Maaf ini penulis nggak pakai contoh ya, tapi kalau maksa butuh pakai contoh ya mungkin coba cari videonya Green Desert ya, atau penulis juga pernah simpen di kupasmotor.wordpress.com. Website yang lain-lain hilang, akun keblokir hilang. Hasilkan adalah hujan sangat ekstrim, anginnya super kencang, ada badai petir juga. Yang dilakukan oleh James DeMeo juga nggak beda. Jadi James DeMeo itu mengaku sebagai pakarnya organ. Nah dia sudah melakukan cloudbuster. Cloudbusternya juga luar biasa. Dia pakai pipa banyak, pipa yang dihubungkan dengan mekanik ya, karena kalau terlalu dekat bisa mempengaruhi kesehatan, bisa merusak kesehatan yang memakainya. Jadi dia buat cloudbuster, mungkin kalau nggak salah 12 pipa mungkin ya, dioperasikan secara remote pakai selang karet yang panjang ya, kalau nggak salah selang karet yang panjang, sambungkan kemana gitu. Dan hasilnya juga ekstrim, tidak ada namanya drizzle. Tapi misalnya hujan 2 hari 2 malam. Nah kelemahan cloudbuster ini terus kemudian coba diakali ya, yang kemudian muncul namanya P-gun. Ini adalah ciptaan dari Ken Wallace, pemilik merek dagang Orgonita. Jadi Orgonita itu sebenarnya merek dagang, pemiliknya Ken Wallace. Nah Ken Wallace ini punya namanya P-gun. P-gun ini juga dimanfaatkan juga oleh James Trevor Constable. Ia orangnya bertempat di Singapura kalau nggak salah. Ya kolaborasi lah mungkin ya. P-gun itu sepertinya adalah pipa yang dihubungkan dengan orgonita. Orgonita yang kalau versinya Ken Wells itu bisa berupa beeswax, rumah lebah mungkin ya. Terus mungkin ada bubuk logamnya barangkali. Penulis nggak tahu, tapi ya kira-kira seperti itu.
Tapi yang jelas pigan ini berfungsi. Cara menggunakan pigan itu adalah ditempatkan di kendaraan. Kalau James Trevor Constable menggunakannya di kapal laut, menggunakan di helikopter. Kalau oh ya, sama di mobil ya. Waktu dia sudah tua, dia makainya di mobil. Jadi untuk menghasilkan hujan, James Trevor Constable itu membawa pigannya jalan-jalan, baik helikopter, kapal laut, atau mobil. Kalau nggak salah itu dilakukan di kecepatan tertentu ya, kecepatan konstan. Penulis sendiri kalau pakai jam monitor mengamati hal yang serupa. Kalau jalan kecepatan konstan antara 40 sampai 60 km per jam. Jadi bawa jam monitornya bisa akses ke langit gitu ya. Kadang juga ditaruh di bagasi, kadang juga ditaruh di mobil, di dashboard. Itu selalu diikuti hujan atau hujan mendahului ya. Kadang di depan, kadang di belakang, tapi seringnya di depan. Jadi kalau pas musim hujan bawa jam monitor, nah itu sering hujannya terusan, gak mandek-mandek. Jadi ya mungkin pas berhenti, tapi pas jalan gitu ya kecepatan konstan, kena hujan lagi. Kadang juga nggak ada hujan ya, langit juga nggak ada awan, tapi di wajah ketetesan air. Tapi ini terutama saat dulu ya, saat belum banyak yang ngelempar orgonita di sekitar rumah. Itu ketika bawa jam itu sering sekali mengalami hujan itu. Nah, tapi balik lagi lah, efek pigan sendiri kalau menurut penulis termasuk buruk, karena ya kenapa kok untuk hujan itu terjadi nunggu pakai dulu alatnya. Jadi mau pakai cloudbuster, mau pakai pigan, mau pakai apapun lah ya. Kalau hujan tidak terjadi secara periodik, menurut penulis itu ada masalah. Penulis mulai memutuskan ini karena dulu waktu mengawali pakai jam monitor di bulan Mei 2011, itu yang terjadi adalah perubahan pola hujan. Hujan yang seminggu itu 2 kali atau berapa kali gitu ya, berubah jadi sehari 2 kali atau 3 kali. Jadi pola hujannya berubah. Pola hujannya dari yang jarang-jarang, terus kali hujan itu termasuk sangat lebat, menjadi hampir 2 kali sehari atau lebih malah. Dan di situasi itu hujannya yang nggak lama, dan tentu nggak ada banjir karena ya airnya nggak kayak kebendung gitu. Jadi ketika hujan nggak kayak bendungan bobol gitu, karena airnya wis ya dikuyur, dijatuhkan terus menerus. Ya kalau sekarang sih penulis terus terang sering nggak bisa jam monitor. Jadi kalau buat jam monitor atau ngirim jam monitor, ya kadang terjadi hujan baik di rumah ataupun di kantor ataupun ya total keseluruhan. Balik lagi lah ya, setelah vegan lalu kan jadi muncul gerakan orgonita. Nah di awal-awal gerakan orgonita itu, efek yang diamati itu adalah efek-efek yang bagus. Jadi orgonita itu disebut bikin daerahnya cuacanya bagus, puting beliung berkurang,
hujan es berkurang, hujan badai berkurang, angin kencang berkurang. Jadi di awal-awal Geminita di zamannya Donald Trump dan kawan-kawan, ada juga Josh, sapa maneh, ya ambul lah wis. Pokoknya zaman-zaman dulu itu Organita membuat cuaca itu jadi baik. Di saat itu orang belum menggunakan istilah bikin sengkring, bikin mata kelap-kelip, bikin badan terasa tenganannya, nggak seperti itu ya. Yang difokuskan terutama adalah bikin tenang. Jadi di saat itu energi dari Organita itu adalah energi yang menenangkan. Nah sayangnya sekarang berubah. Energi Organite tidak lagi fokus ke menenangkan, tapi ke fokus yang terasa kuat, terasa paling sengkring, terasa paling menekan, terasa paling berkunang-kunang. Kadang pakai Organita bikin buang air terus, yang katanya oh itu cleansing, pembersihan, padahal ya itu efek samping buruknya. Dan ya saat Organite sekarang ini, akhir-akhir ini sering disebut sebagai senjata melawan chemtrails. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru malah Organita yang sekarang ini ternyata membantu chemtrails merusak cuaca. Jadi salah satu efek chemtrails yang ingin dihilangkan itu adalah whiteout. Jadi saat langit kena chemtrails, salah satu efeknya adalah langit jadi putih karena asap pesawatnya nyebarnya sangat merata, sehingga langit tidak biru lagi tapi jadi putih. Ini kita bisa lihat testimoninya di forum Warrior Matrix kalau masih hidup forumnya, juga forum David Icke soal Organita. Tentu kalau lihat di forum David Icke mungkin bisa lihat nama penulis juga di situ. Yang jelas banyak keluhan karena harusnya yang namanya whiteout itu berkurang, tapi yo tetap. Oleh karena itu kemudian dari komunitas Organita pun jadi berubah pendapat ya. Jadi kemudian Organita bukan senjata ampuh melawan chemtrails, tapi mereka nggak berani mengakui bahwa Organita itu justru jadi pembantunya chemtrails. Harusnya ya mereka berani ngomong seperti itu, tapi yo wis lah, karena mereka kalau hasilnya jelek nggak mau ngakui gitu. Sing diakui cuma hasil bagus toh. Jadi kalau ada keluhan pusing, keluhan nggak bisa tidur, itu dianggap sesuatu yang positif gitu. Atau nggak direken, atau nggak dijawab. Karena Organita mengecewakan penulis, ya akhirnya buat Geminita. Awal-awal merasakan energi Organita buruk, ya penulis coba macam-macam lah. Dari bentuk kumparannya divariasikan, dari yang panjang, pendek, kumparan arah uliran baut, yang berlawanan uliran baut. Semennya juga kadang dicampur gula, campur garam, campur kalsium, campur bubuk pasir, bubuk besi, pernah dikasih kristal juga. Ya akhirnya jadi yang seperti sekarang. Dari Geminita ini penulis belajar bagaimana energi yang bagus.
Ya tentu lihat dari catatan-catatan lama dari pengguna Orgonite, dari pengguna Cloudbuster. Jadi hasil yang namanya gerimis itu sesuatu yang bagus, badai petir itu adalah sesuatu yang buruk, hujan angin itu adalah sesuatu yang buruk, angin puting beliung itu adalah sesuatu yang buruk, yang menunjukkan bahwa energinya energi yang nggak bagus. Tentu kita kalau ngomong energi sebenarnya bukan antara buruk dan baik ya, karena yang namanya energi itu rumit deh. Tapi penulis ngomong baik buruk itu dia dari hasil akhir aja, bukan bagaimana energinya dibuat. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak contoh, baik yang buat sendiri atau yang beli dari penulis, bahwa jam monitor itu bisa membantu memperbaiki cuaca. Hujan jadi lebih sering, karena lebih sering jadi tidak banjir lagi. Nah, kalau misalnya rumahnya terganggu banjir, ya silahkan dicoba. Tapi kalau banjirnya banjir ya kiriman, ya mbok maneh. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.